Kita lanjut ya untuk FR yang berikut terkait dengan nurse. Nah, FR yang berikut ini terkait dengan sistem HACE atau Healthcare Associated Infection. Di sini saya ingin menjelaskan singkat saja kepada teman-teman, karena sebenarnya materinya juga baru ya, untuk SKB tahun kemarin itu tidak ada, jadi saya juga belajar ulang, tapi sedikit saja masih dasar-dasar ya, untuk saya bisa bagikan kepada teman-teman. Jadi terkait dengan HACE ini, yang pertama kita harus lihat dulu terkait dengan pengertiannya. Nah, pengertian, infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di mana tidak ada infeksi atau tidak masa inkubasi pada saat masuk. Jadi kalau bisa, yang bisa teman-teman pahami dari HACE ini, teman-teman mungkin dulu kenal dengan konsep infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial. Nah, infeksi nosokomial itu hampir sama dengan sistem HACE ini. Itu yang teman-teman bisa pelajari ya, terkait dengan HACE itu sangat mudah bagi teman-teman yang bisa paham tentang infeksi nosokomial, itulah yang dinamakan dengan HACE. Kemudian, termasuk infeksi didapat di rumah sakit, tetapi muncul setelah pulang. Nah, jadi bukan hanya ketika kita dapat infeksi dan kita sakit di rumah sakit, tetapi pada saat kita pulang juga, kita bawa pulang infeksinya itu juga, itu termasuk dalam HACE atau Healthcare Associated Infection. Kemudian, juga infeksi karena pekerjaan pada staf di fasilitas rumah sakit. Jadi ketika bagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit, teman-teman juga pasti akan bisa saja terkena daripada HACE ya, atau sakit karena bekerja di tempat fasilitas pelayanan tertentu. Nah, selain daripada pengertian HACE ini, ada juga terkait dengan rantai penularan infeksi. Ini juga saya sudah taruh di materinya, jadi teman-teman bisa saja baca secara lengkap di sana ya, untuk HACE bagi teman-teman nurse, terkait dengan rantai penularan. Nanti teman-teman bisa baca saja mulai dari tempat keluarnya, cara penularan, tempat masuk, pejamu dan rentan itu artinya apa, agen penyebab infeksi apa, dan reservoir, nanti teman-teman baca saja. Ini juga kalau nggak salah dia sering keluar pada saat ujiannya, jadi teman-teman harus tahu terkait dengan konsep rantai penularan. Kemudian yang berikut terkait dengan jenis-jenis HACE. Nah, ini yang ingin saya jelaskan bagi teman-teman. Ada 4 yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama FAP atau Ventilator Associated Pneumonia. Kemudian IAP atau IAP atau infeksi aliran darah, ISK infeksi saluran kemih, dan IDO infeksi daerah operasi. Untuk lebih jelasnya, yang pertama itu terkait dengan FAP, merupakan infeksi pneumonia yang terjadi 48 jam pemakaian ventilasi mekanik, baik pipa-pipa endotrakeal maupun trakeostomi. Jadi FAP ini secara singkatnya saja, ini infeksi akibat kita menggunakan ventilator ya, ventilator. Jadi untuk FAP ini adalah infeksi yang berasal dari mesin ventilator. Lebih jelasnya lagi nanti teman-teman baca saja. Yang kedua, infeksi aliran darah. Ini contoh yang paling sering adalah ketika teman-teman pasang infus, kemudian terjadi plebitis. Nah, itu adalah contoh-contoh HACE yang terjadi, yang termasuk dalam infeksi aliran darah. Kemudian infeksi saluran kemih atau ISK, ini biasanya terjadi karena teman-teman pada saat pemasangan kateter. Nah, ini adalah HACE yang bisa terjadi pada infeksi saluran kemih karena pada saat kita mungkin pemasangan kateter kita tidak bersih atau tidak steril. Kemudian yang keempat yaitu HACE yang keempat yaitu adalah IDO, pencegahan dan pengendalian infeksi daerah operasi. Jadi untuk operasi-operasi itu ada HACE-nya juga, yaitu di mana ketika kita misalnya contoh pada waktu pulang tapi luka operasinya itu tidak sembuh secara baik atau ada terjadi infeksi. Nah, itu ada termasuk daripada HACE yang keempat yaitu IDO atau infeksi daerah operasi. Nah, untuk faktor terjadinya HACE, yang pertama umur, biasanya itu terjadi paling rentan itu anak-anak yang masih kecil atau neonatus. Kemudian untuk rentan umur yang sudah termasuk lansia. Untuk status imun biasanya untuk pasien-pasien yang imunokompresi itu yang biasa atau sistem imunnya menurun itu biasanya sering terjadi untuk berisiko untuk terjadinya HACE pada mereka. Kemudian yang pengobatan yang untuk minum obat yang penurun daripada imunitasnya, kemudian penyakit kronis itu adalah orang-orang yang sangat rentan untuk terkena HACE-nya. Kemudian ada interupsi barer atomis, yaitu ketika sementara digunakan kateter, kemudian ada pasang infus, ada operasi, intubasi, luka bakar, itu adalah kondisi-kondisi yang paling sering terjadinya atau faktor risiko terbesar untuk terjadinya HACE.
kemudian ada pemasangan implan, kemudian ada perubahan mikroflora normal, kemudian terjadi resistensi antimikroba. Ini bisa saja karena pengobatan yang berlebihan sehingga tubuh kita sudah resistensi terhadap antimikroba tertentu atau terhadap obat-obat tertentu. Nah, itu adalah faktor risiko terjadinya HACE yang bisa teman-teman ketahui. Jadi itu adalah HACE dasar yang mungkin teman-teman bisa ketahui terkait dengan materi HACE ya. Saya rasa teman-teman bisa pahamnya, nanti lebih jelasnya teman-teman bisa baca lagi di materi yang saya sudah kirimkan sebelumnya. Kita lanjut lagi. Terkait dengan EKG. Kalau kita baca di beberapa FR, ada yang menyangkut terkait dengan EKG, baik untuk lokasi pemasangan tiap lead-nya, maupun bahkan sampai untuk gambarannya itu juga teman-teman harus tahu ya. Untuk itu di sini saya coba jelaskan secara singkat saja. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian dari EKG itu sendiri. Pemeriksaan EKG adalah tindakan untuk merekam aktivitas listrik jantung dari NS atau nodus sinoatrial dari SA yang dikonduksi dalam jantung yang mengakibatkan jantung berkontraksi sehingga dapat direkam melalui elektroda yang dilekatkan pada kulit. Tujuan daripada EKG untuk mengetahui ada tidaknya abnormalitas fungsi maupun struktur organ jantung. Nah, EKG ini biasa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri dada. Untuk pasien yang mengalami nyeri dada kiri, baik itu setiap pasiennya yang datang itu wajib kita EKG, karena untuk ciri-ciri daripada nyeri dada ini bukan hanya berhubungan dengan jantung, tapi berhubungan juga dengan lambung. Jadi otomatis kita harus wajib untuk EKG ya, karena kita takut jangan sampai ada kelainan di jantung. Kemudian prosedur pemasangan EKG. Yang pertama alatnya, yaitu alat monitor EKG lengkap, siap pakai dan kondisi baik. Kemudian kapas alkohol, jeli khusus EKG, dan tisu. Persiapan pasien dan keluarga diberikan penjelasan tentang tindakan yang dilakukan. Kemudian pastikan pasien tenang, kooperatif, dan dapat dipasang elektroda. Kita lanjut lagi ya. Kemudian untuk SOP-nya. Nah, untuk SOP-nya yang pertama yaitu kita cek identitas pasien, pasang sampiran, lakukan cuci tangan, atur posisi pasien tidur terlentang. Itu harus teman-teman notice ya. Buka dan longgarkan pakaian bagian atas bila pasien memakai jam tangan, gelang, dan logam lainnya dilepas. Itu harus ditahu juga ya. Bersihkan kotoran dan lemak dengan menggunakan kapas alkohol pada daerah dada, kedua pergelangan lengan, kedua tungkai, kemudian pada lokasi pemasangan manset elektroda. Kemudian berikut kita oleskan jeli pada permukaan elektroda. Lanjut, pasang manset elektroda pada kedua pergelangan tangan dan kedua tungkai, Kemudian sambung kabel EKG. Nah, ini kabel EKG yang sambungan ini harus teman-teman ketahui ya. Untuk V1 dia berada pada interkosta keempat garis sternum sebelah kanan. Ini adalah gambarannya. Untuk V2 pada interkosta keempat pada garis sternum sebelah kiri. Untuk V3 pada pertengahan V2 dan V4. Untuk V4 ada pada aksila bagian belakang kiri. Untuk V5 pada aksila bagian sebelah depan kiri. Kemudian untuk V6 pada interkosta kelima pada mid aksila. Jadi teman-teman harus hafal ya untuk posisi-posisi dari F1 sampai F6. Ini teman-teman wajib ya terkait dengan soal EKG nanti. Nah, untuk ketahuan teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin mau pasang V3, ini harusnya teman-teman pasang V4 dulu, nanti baru dipasang antara V2 dan V4, baru kita letakkan V3 ya, itu tambahan saja. Kemudian pasang elektroda ke dada untuk merekam perikardrial, lalu perekam secara berurutan sesuai dengan lead yang terdapat pada mesin EKG, kemudian beri identitas pasien pada hasil rekaman, rapikan pasien dan peralatan, cuci tangan, dan dokumentasi. Nah, selain pemasangan lead pada dada, ada juga pemasangan lead pada daerah kaki, yaitu warna merah pada tangan kanan, warna kuning pada tangan kiri, warna hijau pada kaki kiri, dan warna hitam pada kaki kanan. Ini juga yang sering keluar ya pada ujian-ujiannya. Kalau ujian FR yang P3K itu soalnya sering keluar yang terkait dengan pewarnaan ini. Untuk leadnya, baik itu pada tangan, kaki, kiri, dan kanan. Lanjut terkait, nah ini FR dari P3K ya, ini FR dari P3K. Di sini saya coba bahas saja. Kalau di soal daripada P3K itu sering ditanyakan tentang gelombang T pada EKG.
Nah, untuk gelombang T ini, gelombang T merupakan potensial repolarisasi ventrikel kanan dan kiri. Itu yang harus teman-teman ketahui ya. Kemudian di soal biasanya kaki kanan warnanya apa? Otomatis untuk kaki kanan biasa warnanya adalah hitam. Selain gelombang T, ada juga gelombang P yang sering keluar berdasarkan ujian P3K kemarin ya. Jadi terkait dengan gelombang P ini adalah gelombang pada umumnya berukuran kecil dan merupakan hasil depolarisasi atrium kanan dan kiri. Yang saya blok ini harus teman-teman ketahui ya. Kelainan pada atrium akan menyebabkan kelainan pada gelombang ini. Jadi saya rasa teman-teman harus paham ya, itu adalah beberapa petunjuk-petunjuk yang penting yang teman-teman harus paham terkait dengan materi EKG. Kemudian berikut ada juga terkait dengan tugas perawat primer. Nah, untuk tugas perawat primer ini mungkin saja berhubungan dengan MPKP daripada perawat primer, yaitu model asuhan keperawatan profesional pada perawat yang primer, yaitu pemberian ASKEP yang ditandai dengan keterikatan kuat dan terus-menerus antara pasien dan perawat ditugaskan untuk merencanakan, melakukan, dan mengkoordinasi kemudian ASKEP selama pasien dirawat. Untuk tugas perawat primer yaitu menerima pasien, mengkaji kebutuhan, membuat tujuan, rencana pelaksanaan dan evaluasi, mengkoordinasi pelayanan, menerima dan menyesuaikan rencana, kemudian menyiapkan penyuluhan pulang. Itu adalah tugas dari MPKP primer atau tugas perawat primer. Nanti untuk materi jelasnya mungkin teman-teman akan baca di materi manajemen keperawatan ya, sesuai dengan kisi-kisi saya ada taruh di sana lebih jelasnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa soal yang terkait, yaitu seorang perawat tertusuk jarum bekas injeksi, pasien terdiagnosa AIDS saat membereskan alat. Apa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat tersebut? Nah, untuk alur luka tusuk jarum, yang pertama ketika teman-teman terkena, tindakan pertama adalah cuci dengan air yang mengalir. Itu adalah tindakan pertama yang harus teman-teman lakukan ya. Kemudian teman-teman segera lapor atasan, buat laporan, kemudian dirawat oleh dokter, kemudian akan dicek darahnya sesuai dengan jarum apa yang teman-teman kena, apa itu jarum penderita HIV/AIDS atau hepatitis, nanti dilakukan pemeriksaan sesuai. Jadi untuk alurnya ketika kena tusuk jarum, hal pertama yang dilakukan adalah cuci tangan dengan air mengalir. Itu adalah kunci ya untuk menjawab soal ini. Kemudian berikut, seorang anak lahir prematur dengan berat 1.700 gram. Apa metode untuk tahap tumbuh kembangnya? Pilihannya pemberi ASI, pemberian sufor, ini kayaknya susu formula ya, inkubator, kemudian lupa yang lain. Nah, untuk bisa menjawabnya, di sini saya sudah mencari beberapa intervensi yang terkait dengan bayi prematur. Untuk bayi prematur, yang pertama itu harus melakukan namanya metode kangguru untuk bayi prematur. Jadi, metode kangguru ini adalah kita meletakkan bayi di kulit orang tuanya, kulit ibunya. Kemudian menyusui bayi prematur, mencegah infeksi pada bayi prematur, kemudian melakukan imunisasi. Kalau berdasarkan pilihan yang ada, maka kita bisa pilih yang pemberian ASI. Itu ya, untuk teman-teman. Berikut, apa pendidikan untuk wanita remaja usia subur? Kayaknya PENKES ya. Ini ya PENKES, pendidikan kesehatan apa saja yang bisa diberikan bagi wanita usia subur ya. Di sini ada beberapa pilihannya bagi teman-teman yang bisa hafal, yaitu kesehatan reproduksi remaja untuk judul PENKES-nya, atau tumbuh kembang remaja, atau sindroma premenstruasi, infeksi menular seksual HIV/AIDS, kehamilan tidak diinginkan dan aborsi, nafsa miras, kemudian program kesehatan peduli remaja. Itu yang mungkin teman-teman bisa berikan pada saat PENKES untuk wanita remaja usia. Teman-teman yang tertarik menjadi ASN melalui jalur P3K, sambil menunggu waktu ujiannya, teman-teman bisa join ke program Bimbel Beta Nurse tahun 2023. Untuk paket materi dari program Bimbel ini berdasarkan pengalaman ujian P3K di tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman yang sudah join ke program Bimbel di Beta Nurse akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan. Dan apa aja yang menjadi fasilitas dan keuntungan buat teman-teman yang sudah daftar? Yaitu yang pertama, teman-teman memiliki hak akses ke Google Drive Beta Nurse untuk mendapatkan pertama, modul rangkuman materi P3K yang terbaru. Yang kedua, modul ASKEP yang sering keluar saat ujian. Yang ketiga, modul FR dari pengalaman ujian P3K tahun sebelumnya.
Yang keempat, modul update materi yang disesuaikan dengan FR ujian tahun sebelumnya. Dan yang kelima, modul latihan soal, kunci jawaban, serta pembahasannya. Dan yang keenam, kumpulan soal dan kunci jawaban yang merangkum dari kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan yang ketujuh, teman-teman bisa mengakses semua link kelas Zoom sebelumnya beserta materinya. Dan teman-teman juga difasilitasi dengan join grup WA khusus anggota Bimbel P3K tahun 2023. Dan bukan itu aja, teman-teman juga bisa mengikuti 5 kelas Bimbel via Zoom yang terbaru di tahun ini, yaitu kelas Bimbel Kompetensi Manajerial, kelas Bimbel Kompetensi Sosial Kultural, kelas Bimbel Kompetensi Wawancara, dan kelas Bimbel Kompetensi Teknis Part 1 dan Part 2. Join sekarang dengan harga promo di Rp199.000 dari harga normal Rp350.000, dan saat ini pendaftaran Bimbel di Betaners masih berlangsung. Dan untuk informasi materi, update file materi, dan waktu kelas bimbel akan terupdate di grup WA. Dan kita juga menginformasikan bahwa harga promo dapat berubah sewaktu-waktu. Dan untuk paket bimbel yang teman-teman dapatkan valid sampai 30 Desember 2023. Jadi jika teman-teman join sekarang, maka teman-teman akan menjadi member aktif program di bimbel ini dan bisa mengakses semua fasilitas yang ada sampai tanggal 30 Desember 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ayo join di program bimbel di Betaners. Banyak fasilitas, banyak keuntungan, dan saat ini kami juga menawarkan harga promo. Dan untuk pendaftaran, teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik kontak admin untuk mendaftar. Dan untuk testimoni, teman-teman tidak perlu khawatir dan ragu, bisa langsung cek Instagram @betaners20. Teman-teman bisa langsung membaca testimoni-testimoni dari program bimbingan belajar di Betaners. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join di program bimbingan belajar Betaners 2023. Terima kasih, sampai ketemu di Bimbel Betaners 2023. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Bye!